Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk minggu yang baru. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca kitab Ayub pasal yang ke-14. Demikian. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Siapapun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pasal 14 ini kita bisa belajar dari apa yang disampaikan oleh Ayub, yaitu bahwa selama manusia masih hidup di dunia, memiliki pengharapan adalah penting agar meski hidup di tengah pergumulan, bahkan penderitaan, manusia boleh tetap menjalani hidup dengan penuh makna. Dan mengapa pengharapan juga menjadi penting dalam hidup manusia? Karena setelah manusia mati,
tidak dapat berbuat apa-apa. Ayub membandingkan hal tersebut dengan tumbuhan yang setelah mati bisa tumbuh kembali karena ada batang atau akar yang tinggal. Dan dari batang atau akar itulah tumbuh-tumbuhan dapat bersemi kembali. Meski yang dialami manusia berbeda dari tumbuhan, namun Allah sangat menyayangi manusia. Dan karena kasih-Nya, Ia sanggup menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, berpengharapan terus kepada Tuhan, Sang Sumber kehidupan manusia, menjadi penting. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar untuk terus menjaga pengharapan kita kepada Tuhan sepanjang hidup. Meskipun kadang hidup yang kita jalani tidak mudah, ada berbagai banyak pergumulan, bahkan penderitaan. Dengan berharap kepada Tuhan, kita dapat ditolong untuk terus melangkah dan memaknai hidup dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan biarlah kami terus belajar berpengharapan kepadamu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami yang akan memampukan kami untuk terus melangkah dan memaknai hidup dengan baik di tengah setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.